Hello everyone, my name is Febri Puspitasari. I'm from Management Class 24A with NPM 2441141. Here I will present about pengukuran dan pengendalian aset digunakan. Oke, di sini yang pertama ada mengapa pengukuran dan pengendalian aset itu penting. Aset adalah sumber daya yang berharga yang mendukung operasional organisasi. Pengukuran dan pengendalian aset yang efektif memastikan penggunaan optimal dan mengurangi pemborosan biaya. Pengelolaan aset yang baik berdampak langsung pada profitabilitas dan keberlangsungan bisnis. Di sini ada konsep dasar pengukuran aset. Yang pertama, apa itu pengukuran aset? Proses mengidentifikasi, mencatat, dan menilai status serta tingkat penggunaan aset dalam organisasi secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung pengelolaan yang efektif. Tujuan pengukurannya ada meningkatkan akurasi data inventaris, memantau kondisi data performa aset secara berkala, serta mendukung perancangan pemeliharaan dan penggantian aset yang tepat waktu. Ada jenis-jenis aset fisik yaitu peralatan, mesin, kendaraan, dan infrastruktur. Aset digital yaitu berupa perangkat lunak, lisensi, dan data. Aset lainnya, hak kekayaan, intelektual, dan investasi jangka panjang. Lalu di sini ada kerangka kerja pengendalian aset. Yang pertama, pendekatan struktur untuk pengelolaan aset yang efektif yaitu berupa 1. Penetapan standar dan kebijakan, menetapkan standar pengukuran performa berkala, memantau kondisi dan kinerja aset secara rutin dan menggunakan metode yang telah ditetapkan untuk memastikan akurasi data. Selanjutnya, yang pertama ada pelaporan dan analisis data. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis untuk melaporkan data aset secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Yang ketiga, tindakan korektif dan perbaikan. Yang keempat, melaksanakan tindakan perbaikan berdasarkan hasil analisis dan menerapkan siklus peningkatan berkelanjutan pada sistem pengendalian aset. Lalu ada perbandingan metode pengendalian tradisional versus modern. Pendekatan pengendalian aset yang digunakan kalau mulai dari yang tradisional itu pencatatan manual di buku atau spreadsheet, audit periodik, dan inspeksi fisik berkala. Rentan terhadap kesalahan manusia dan data tidak real time atau biaya operasional yang tinggi untuk tenaga kerja. Yang modern, otomatisasi dengan RFID, barcode, dan sensor sistem ERP untuk memonitoring real-time akurasi data tinggi dan notifikasi otomatis. Efisiensi operasional meningkat dan signifikan. Perbandingan kuncinya, tradisional itu mudah di awal dan namun lambat di akhir, rawan kesalahan. Kalau modern, investasi awal besar namun menghasilkan penghemat jangka panjang dan kontrol aset yang lebih efektif. Risiko kegagalan pengendalian aset, kerugian berupa finansial atau operasional. Kontrol aset yang lemah dapat menyebabkan kehilangan aset, pembengkakan biaya operasional, gangguan produksi, dan ketidakpatuhan regulasi. Risiko ini berdampak langsung pada profitabilitas dan keberlangsungan organisasi. Oke, jadi kesimpulannya, pengukuran dan pengendalian aset adalah kunci efisiensi organisasi. Pengukuran dan pengendalian aset adalah fondasi efisiensi organisasi dan penghematan biaya. Teknologi modern seperti LOT, RFID, atau ERP meningkatkan akurasi dan responsivitas kontrol aset. Implementasi efektif membutuhkan pendekatan terstruktur dan budaya akuntabilitas. Yang ketiga, tadi kasus membuktikan hasil nyata dari sistem pengendalian aset yang baik.